Oke, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 23. Jadi kalau kita lihat di sini soalnya, jika P parabola Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3, maka berarti di sini kita uji satu-satu. Apakah P-nya memotong sumbu X? Yang kedua, apakah P-nya terbuka ke atas? Yang ketiga, apakah titik 0,0 di bawah parabola P? Dan yang keempat, apakah P-nya itu menyinggung garis Y sama dengan min 1? Berarti 1-4 ini yang ditanyakan pada soal. Terus yang diketahui adalah fungsi kuadrat, yaitu parabola P, yaitu sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3. Karena kita udah tahu apa yang ditanyakan serta apa yang diketahui, jadi aku langsung aja. Nah, di sini aku tulis di sini fungsi kuadratnya, di mana ini adalah parabola P. Lalu kita uji satu-satu yang ditanyakan, di mana yang pertama, apakah P-nya itu memotong sumbu X? Langsung aja. Kalau saat Y-nya memotong sumbu X gitu ya. Jadi ini ada parabola, terus dia memotong sumbu X. Nah, berarti di sini dimana ini gimana ya? Saat Y memotong sumbu X, artinya apa? Y-nya itu sama dengan 0 gitu. Karena di sini Y-nya bakal jadi 0 kalau dia ada di sumbu X gitu ya. Karena kan sumbu X itu adalah kalau ditaruh dalam fungsi, Y-nya akan sama dengan 0. Jadi Y-nya 0 sementara X-nya bebas gitu. Nah gitu ya, jadi Y-nya sama dengan 0, maka kita ganti X kuadrat kurang 4X tambah 3, Y-nya itu terus sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, yaitu X kurang 1 kali X kurang 3, dimana ini sama dengan ini gitu ya kalau dikalikan. Nah, aku harap teman-teman udah bisa gitu ya bagaimana cara memfaktorkan bentuk aljabar. Kalau misalkan masih belum paham, kalian bisa lihat di playlist aku di soal bentuk aljabar itu di materi SMP gitu ya, di soal-soal bentuk aljabar SMP. Jadi aku udah ada buat di playlistnya, jadi kalian tinggal buka videonya untuk belajar gitu kalau masih belum paham gitu ya. Sekarang kita lanjut. Setelah kita dapatkan ini, berarti X kurang 1 nya sama dengan 0. Nah, pindahkan min 1 ke kanan jadi plus 1, berarti X sama dengan 1. Dan begitu juga ini, X kurang 3 sama dengan 0. Pindahkan min 3 ke kanan, jadinya X sama dengan 3. Nah, karena tadi Y-nya sama dengan 0, berarti pasangan X-nya di sini juga 0, pasangan dari X ini juga 0. Jadi kita dapatkan titik potongnya 1,0 dan 3,0. Nah, berarti di sini 1 dan di sini 3 dong kalau dia digambar kan. Waduh, kira-kira seperti ini gitu ya. Karena dia ada titik potongnya, maka pernyataan 1 itu benar. Selanjutnya, apakah P-nya itu terbuka ke atas? Nah, kalau kita lihat, kalau dia terbuka ke atas, kalau dia ini fungsinya itu adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Berarti apa? Saat dia terbuka ke atas, di sini A-nya itu harus lebih dari 0. A-nya itu lebih dari 0. Tapi saat dia terbuka ke bawah, koefisien dari variabel X kuadratnya akan negatif, A-nya kurang dari 0. Nah, sekarang kita lihat di sini koefisien dari variabel X kuadratnya 1. Nah, 1 berarti A-nya 1 gitu kan kalau disamakan dengan ini. Nah, berarti 1 itu kan lebih dari 0, maka dia memenuhi kalau P-nya itu terbuka ke atas, maka pernyataan 2 itu benar gitu ya. Jadi kalian bisa sambil gambar gitu ya, gambar parabolanya supaya bisa lebih paham gitu untuk menjawab soal ini gitu ya. Yang ketiga, titik 0,0 di bawah parabola P. Di sini aku udah gambar gitu ya di
diagram Cartesius. Nah, dimana ini adalah titik 0,0-nya. Terus tadi memotong sumbu X tadi di 1 dan 3. Terus nanti untuk menggambar parabola, kalian harus mencari X puncak dan Y puncaknya gitu ya. Dimana X puncak itu selain min B per 2A, dia itu bisa X1 tambah X2 bagi 2. Jadi kalian tinggal jumlahkan 1 tambah 3 bagi 2, yaitu 4 per 2 sama dengan 2. Nah, Y puncaknya berarti Fx puncak, yaitu sama dengan F2. Substitusikan X sama dengan 2 ke fungsi Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3. Nah, jadinya 2 kuadrat kurang 4 kali 2 tambah 3, jadinya 4 kurang 8 tambah 3, karena ini kan 8, yang ini 4. Jadinya 4 kurang 8 min 4 tambah 3 min 1. Nah, jadinya nanti ini udah dapat titik puncaknya 2, min 1 kan. 2, min 1. Terus kalian tarik garis parabolanya. Pastinya ini dari atas ke bawah. Dia memotong gitu. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, gitu ya. Ini agak jelek gitu ya kalau ditulis secara langsung. Tapi aku udah gambar seperti ini. Terus di sini ada titik 0,0. Nah, di sini ada titik puncak 2, min 1. Nah, untuk mengetahui titik 0,0 ini di bawah parabola P, berarti kita membandingkan 0,0 dengan titik puncaknya. Nah, kalau kita perhatikan 0,0 ini, dia itu di atas titik puncaknya. Maka titik 0,0 itu nggak berada di bawah parabola P. Makanya pernyataan ketiga ini salah. Nah, gitu ya. Jadi pernyataan ketiganya salah. Oke, sekarang ke pernyataan keempat. P-nya menyinggung garis Y sama dengan min 1. Nah, kalau dia parabola menyinggung garis, berarti diskriminannya harus sama dengan 0. Dimana kita harus menyamakan Y parabola dan Y garis supaya kita bisa mendapatkan diskriminannya. Nah, tadi Y parabola adalah X kuadrat kurang 4X tambah 3. Nah, maka diganti seperti ini. Terus Y garisnya min 1. Nah, lalu pindahkan min 1 ke kanan jadi plus 1, dan yang di kanan akan jadi 0. Jadi X kuadrat kurang 4X tambah 3 tambah 1 sama dengan 0. Jadinya di sini X kuadrat kurang 4X, yang ini jadinya 4 sama dengan 0. Lalu kita cari diskriminannya sama dengan 0, di mana rumus diskriminan itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Lalu kita tulis dulu A, B, dan C-nya. A-nya dari koefisien variabel X kuadrat yaitu 1, B-nya dari koefisien variabel X yaitu min 4, dan C-nya itu adalah konstanta yaitu 4. Lalu kita ganti A, B, dan C-nya, berarti B kuadrat, berarti min 4 kuadrat, kurang 4AC, berarti A-nya 1, C-nya 4, kurang 4 kali 1 kali 4, sama dengan 0. Nah, jadinya min 4 kuadrat itu kan 16, kurang 4 kali 1, min 4 kali 4, min 16, sama dengan 0. Nah, 16 kurang 16 itu 0. Nah, 0 ternyata sama dengan 0. Berarti dia memenuhi diskriminannya itu sama dengan 0. Nah, berarti pernyataan keempat itu benar. Oke, tadi kita dapatkan pernyataan yang tepat itu adalah pernyataan 1, 2, dan 4. Jadi, inilah yang menjadi jawaban pada soal. Nah, kalau kita lihat di opsi itu kan, opsi A, B, dan C, itu 1, 2, dan 4 itu kan nggak ada. Berarti, kita bisa pilih salah satunya aja, 2 dan 4. Nah, 2 dan 4 itu kan, kalau nggak salah opsi C gak sih? Aku lupa. Kalian bisa cari tahu sendiri gitu ya. Tapi seingat aku 2 dan 4 itu opsi C. Gitu ya. Oke, berarti jawabannya opsi yang C.